Insan muda, sudah siapkah kamu? Saatnya sekarang kamu dengerin dan ingat, jangan pernah dengerin sendirian. Atau aku pasti datengin kamu kok. Lengser wengi sliramu dumake sirna aja tani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Jumat Insan Muda. Senang sekali rasanya kita bisa bertemu lagi di malam yang sakral ini. Insan Muda, pernahkah kamu mendengar kata mata batin? Ya, mata batin. Setiap manusia memiliki mata batin. Ini dikarenakan manusia adalah makhluk yang paling sempurna yang diciptakan oleh Tuhan. Hanya saja tidak semua manusia sadar, mau, dan mampu memanfaatkan kelebihan ini. Konon, orang yang mempunyai mata batin bisa dengan mudah melihat hal gaib yang berada di sekelilingnya. Ada sesuatu yang berbeda untuk malam hari ini, insan muda. Ya, malam Jumat ini, sebelum kita mulai mendengarkan cerita, kita mengajak insan muda untuk mencoba sesuatu yang baru. Membuka mata batin. Sudah siap insan muda? Caranya gampang. Ikuti instruksi dari kami. Sekarang, kamu matikan semua lampu di sekeliling kamu. Lalu, duduklah tenang. Posisi kaki bersila, lalu coba pejamkan mata. Sudah? Sekarang kosongkan pikiran. Dan jangan coba memikirkan apapun. Tenang. Cukup rasakan setiap detak jantung dan hembusan nafasmu. Terus dan terus insan muda. Coba sekarang pusatkan alam pikir kamu ke dalam hati sambil tetap kamu mengatur nafas. Apakah sekarang kamu dapat melihat sebuah cahaya di kegelapan insan muda? Atau mungkin kamu mendengar bisikan dari sekeliling kamu berada saat ini? Atau hatimu sekarang merasakan sesuatu yang tak seperti biasanya.
Apabila jawabannya adalah iya, mungkin saja itu adalah makhluk gaib yang sekarang berada di sekeliling kamu. Dan artinya, kamu berhasil membuka mata hati kamu. Itulah cara paling awal dan mudah untuk membuka mata batin kamu yang selama ini mungkin masih tertutup. Apabila kamu merasakan pusing, jantung berdebar lebih cepat, atau mungkin merinding saat kamu mencoba, sekarang dan di lain waktu, jangan diteruskan insan muda. Dan untuk kamu yang berhasil mencobanya, selamat. Kamu sudah berhasil membuka mata batin. Sekarang, kita langsung mendengarkan 2 cerita malam hari ini. 2 cerita ini adalah pengalaman insan muda yang mampu menerima pesan batin. Pesan yang datang dari makhluk gaib untuk kita para manusia. Seperti apa cerita lengkapnya? Mari sama-sama kita dengarkan sekarang. Dan ingat, jangan pernah dengerin sendirian. Aku selalu memimpikan rumah yang seperti ini. Semua lantai tertutup marmer. Tiap ruangan terdapat banyak sekali jendela. Sehingga cahaya matahari sore seperti ini bisa dengan mudah menembus ke dalam rumah. Lukisan-lukisan abstrak menghiasi setiap dinding hampir di setiap ruangan. Dan yang paling menyenangkan untukku adalah kolam renang cukup besar. Ini pertama kali aku ke rumah Ayu. Biasanya dia yang rajin ke rumahku karena rumahku dekat dengan sekolah. Tapi karena besok libur, maka aku, Widya dan Rizka memutuskan untuk menginap di rumah Ayu malam ini. Namaku Yola. Aku dan Ayu sudah bersahabat sejak 2 tahun lalu, semenjak kita masuk SMA. Rumah Ayu terletak di sebuah daerah di Geger Kalong, tepatnya di sebuah kompleks yang dulunya diperuntukkan untuk angkatan darat. Sepertinya Ayu menyadari kalau aku mengagumi rumahnya. Dia lalu mengajak kami semua ke kamarnya di lantai atas, dan kami semua langsung loncat naik ke atas tempat tidur Ayu yang besar dan sangat empuk. Lalu refleks mengambil bantal dan saling memukul memakai bantal itu. Dasar cewek. Setelah cukup berkeringat, kami berhenti. Dengan nafas ngos-ngosan, Ayu mengajak kami semua berenang di kolam renangnya. Aku langsung menyambutnya dengan semangat. Sebenarnya dari awal aku ke rumah ini, yang kupikirkan hanya berenang dan berenang. Kami pun ganti baju memakai setelan renang, lalu berlari, berlomba menuju ke kolam renang. Segar sekali. Emang pas nih ya, rasanya berenang di cuaca seperti ini. Walaupun sekarang udah jam 5 sore, tapi langit Bandung masih cerah seperti jam 2 siang. Kami pun membuat permainan-permainan kecil di kolam renang. Dari mulai membuat gelombang, sampai permainan mencari koin. Ini yang paling aku suka. Sebuah koin ditenggelamkan di kolam.
dan kami pun harus menyelam dengan cepat-cepat mengambilnya. Yap, koin sudah dijatuhkan. Permainan berarti dimulai nih. Kami semua menyelam dan aku bisa melihat teman-temanku bergerak dalam air. Aku melihat ke dasar kolam mencari-cari koin itu. Susah sekali sih. Aduh, nafasku mulai habis nih. Sepertinya aku harus keluar dulu dari air dan mengambil nafas. Ketika aku berenang menuju permukaan, aku sempat melihat satu sosok wanita berambut panjang terbalut kain putih ikut menyelam. Aku tidak sempat melihat banyak karena kepalaku terlanjur muncul di permukaan. Tak lama, teman-temanku pun muncul dari dalam air. Mereka semua ngos-ngosan sambil tertawa-tawa. Rizka berteriak-teriak senang karena rupanya dia telah menemukan koin itu. Aku memperhatikan mereka satu-satu. Tidak ada yang memakai baju atau kain putih. Widya rambutnya panjang, tapi tidak sepanjang rambut sosok yang tadi aku lihat. Lagi pula, Widya memakai kaos kuning dan celana hitam. Saking serunya mereka tidak sadar. Aku memperhatikan mereka sambil gemetaran. Entah kenapa, beberapa detik kemudian aku menyelam lagi. Aku melihat ke sekeliling kolam, tidak ada sosok apa-apa. Aku hanya melihat kaki teman-temanku bergerak-gerak. Aku kembali melihat ke sudut-sudut kolam, tidak ada apa-apa. Ketika nafasku mulai habis, aku kembali ke permukaan. Tapi lagi-lagi gitu, beberapa detik sebelum aku sampai ke permukaan, aku melihat sosok itu lagi. Wanita rambut panjang sedang berenang-renang dalam air. Saat kepalaku muncul ke permukaan, nafasku terdengar tidak teratur. Bahkan aku sempat terbatuk. Ayu bertanya aku kenapa, tapi aku hanya menggelengkan kepala dan berenang menuju sisi kolam. Aku keluar dari kolam, memakai handuk, dan duduk di kursi di pinggir kolam. Astaga, apa ya itu tadi? Aku semakin gemetaran. Tak lama, teman-temanku mengikutiku keluar dari kolam. Hari sudah semakin gelap dan azan maghrib pun terdengar. Aku akhirnya terbangun dari tidurku gara-gara terdengar suara orang berenang di kolam. Kamar Ayu letaknya memang di lantai atas, tapi di sini ada pintu yang menghubungkan langsung dengan tangga menuju kolam renang. Aku melihat ke tempat tidur. Ternyata aku hanya berdua dengan Rizka. Loh, Ayu sama Widya kemana ya? Oh, mungkin yang lagi berenang itu mereka kali ya. Tapi ngapain juga mereka berenang malam-malam gini? Aku membuka pintu yang langsung menuju kolam. Saat aku berjalan di tangga, aku masih mendengar suara orang berenang. Aku mempercepat langkahku dan aku sudah ada di pinggir kolam. Tapi
tidak ada siapa-siapa. Aduh, kok aneh gini ya? Aku melihat ke sekeliling, tidak ada siapa-siapa juga. Aku melihat pintu kamar ibunya Ayu yang juga langsung menuju kolam renang. Pintunya tertutup. Lampunya pun nampak mati. Air kolam tampak tenang. Apa ya yang aku dengar tadi? Aku membalikkan badan dan kembali naik ke tangga menuju kamar Ayu. Tepat saat itu, tiba-tiba suara itu terdengar lagi. Suara seseorang loncat ke air dan berenang-renang. Cepat-cepat aku kembali melihat ke arah kolam. Tapi tidak ada siapa-siapa. Aneh sekali. Aku yakin sekali tadi itu suara seseorang tercebur ke kolam. Atau sesuatu lah tercebur ke kolam. Aku melihat kolam dengan seksama. Ya Tuhan, aku tiba-tiba teringat sosok wanita berambut panjang yang tadi siang aku lihat dalam kolam. Aku tiba-tiba merinding. Aku membalikkan badan perlahan dan melangkah menaiki tangga. Tiba-tiba suara itu terdengar lagi. Kali ini aku berusaha tidak memperdulikannya. Aku tidak menengok sedikit pun. Tapi aku juga tidak bisa bergerak. Tak lama, suara orang berenang itu terdengar semakin brutal. Lalu terdengar suara lain. Suara seseorang. Suara wanita. Dia minta tolong. Suaranya seperti orang yang sedang panik mau tenggelam. Akhirnya aku menengok dan kembali melihat ke arah kolam. Tapi kosong. Tidak ada siapa-siapa. Dan air kolam pun terlihat tenang. Aku berdiri terpaku memandangi kolam. Ya Tuhan, ada apa ini sebenarnya? Badanku lemas. Tenggorokanku terasa sangat kering. Lalu aku melihat pintu kamar ibunya Ayu terbuka. Keluarlah satu sosok anak kecil. Itu Vivi, adik Ayu yang paling kecil. Usianya sekitar 5 tahun. Sambil mengucek-ngucek matanya, dia berjalan menuju sisi kolam. Vivi terus berjalan hingga akhirnya dia tercebur ke kolam. Lalu dia bergerak-gerak panik karena Vivi tercebur di sisi kolam yang dalam. Dengan cepat aku berlari ke sisi kolam itu dan menarik Vivi ke pinggir. Dia batuk-batuk dan menangis. Aku teriak minta tolong. Dan tak lama, ibunya Ayu dan teman-temanku keluar dan mendatangiku. Ibunya Ayu lupa mengunci pintu itu. Dan Vivi mempunyai gangguan syaraf afeksi. Sehingga dia sering mengigau sambil berjalan. Ayu dan ibunya terus mengucapkan terima kasih padaku. Katanya, kalau aku tidak ada di pinggir kolam saat itu, mungkin tidak ada yang tahu kalau Vivi tercebur. Saat teman-temanku bertanya sedang apa aku di pinggir kolam malam itu, aku hanya menjawab, sepertinya aku dipanggil oleh penjaganya Vivi. Ini adalah pengalaman
ketika aku mengunjungi saudaraku di Bandung tempo hari. Aku teguh, aku berasal dari Jakarta dan ini ceritaku. Waktu itu anak pamanku menikah. Otomatis sebagai keluarga dekat, kita semua harus pergi ke Bandung. Namun karena UAS di kampusku belum selesai, terpaksa aku harus menyusul mereka menggunakan travel. Benci kalau pergi sendirian. Dan singkat cerita, hari itu aku berangkat dari Jakarta sekitar pukul 8 malam. Aku agak sedikit ragu untuk pergi ke Bandung menggunakan travel, karena memang aku tidak terlalu hafal jalanan di kota, terutama jalur angkutan kotanya. Tepat pukul 10:30 malam aku tiba di daerah Jalan Cihampelas. Karena agak takut, aku pun menelepon keluargaku dan mengabarkan kalau aku sudah sampai di kota Bandung. Entah kenapa, mungkin karena sudah terlalu malam atau mereka yang kelelahan, tidak ada satupun yang mengangkat teleponnya. Memang itulah salah satu kelemahan keluargaku. Kalau sudah tidur, agak sulit untuk dibangunkan, termasuk aku. Setelah bertanya ke sana kemari, akhirnya aku tahu angkutan kota mana yang harus aku tumpangi untuk sampai ke daerah Tongkeng, dekat Jalan Aceh di mana pamanku tinggal. Dari Cihampelas, aku naik angkutan kota jurusan Kelapa Ledeng. Dan entah kenapa, saat itu tak terpikir olehku untuk menggunakan taksi aja. Padahal di dekat mall depan travel itu banyak berderet taksi-taksi. Sial, karena tidak ada penumpang lain, aku diturunkan oleh supir angkutan kota itu di daerah Jalan Jawa. Katanya dari sini aku hanya perlu naik angkutan kota yang lewat ke Jalan Aceh. Kemudian aku pun menunggu angkutan kota yang dimaksudkan supir tadi. Tapi setelah aku menunggu sekitar setengah jam, tak ada satupun angkot yang lewat. Loh, itu apa ya? Dari kejauhan terlihat sesosok yang tinggi dan berambut panjang berjalan mendekatiku. Dan karena jalanan yang gelap, aku tidak bisa melihat dengan jelas. Yang aku takutkan kalau mereka punya niat yang jahat, karena sepertinya ada dua orang yang mengikutinya dari belakang. Dan mereka semakin mendekat, dan aku akhirnya melihat mereka dengan jelas. Astaga, tuh. Aja Cek, sendirian aja. Numpang lewat ya. Menarik nih kita. Mau ikutan? Ih, banci. Yak. Untung aja bukan rampok atau gangster yang katanya sedang marak di Bandung. Aku pun cepat-cepat berjalan memasuki jalan veteran, kemudian berbelok ke Jalan Sunda, di mana sebuah angkutan kota tiba-tiba berhenti di depanku. Spontan aku bertanya, apakah mobil ini melewati Jalan Aceh atau tidak? Dan supir itu pun hanya mengangguk dingin. Aku pun segera naik. Di belakang ada beberapa orang penumpang. Dua perempuan duduk di kursi panjang, satu laki-laki setengah baya duduk di pojokan. Ya, setidaknya aku tidak akan diturunkan di tengah jalan seperti tadi lagi. Tapi entah kenapa suasana angkot terasa sangat aneh. Lampu biru redup dan musik sinden yang diputar oleh sang supir membuat perasaanku jadi tidak enak. Sebagai pengalihan, aku mencoba untuk kembali menelpon keluargaku. Tapi lagi-lagi tak satu pun dari mereka yang mengangkat teleponnya. Sial. Dan tiba-tiba sesuatu bergerak-gerak di pundakku. Lalu ketika aku menoleh, ternyata
ternyata itu... Cep, kalau mau ke Tongkeng di sini aja turunnya. Tinggal jalan aja ke sana sedikit. Pak supir, aku diturunkan supir itu di sebuah perempatan. Dan aku ingat daerah ini. Di daerah ini ada sebuah stadion dan tempat pameran. Dan aku yakin kalau rumah paman sudah tidak jauh lagi dari sini. Aku sedikit lega. Kemudian aku berjalan pelan ke arah jalan Tongkeng. Dan ketika aku berjalan, tiba-tiba dari arah belakangku, aku spontan berbalik ke belakang. Hah? Loh, mana? Aku baru saja mendengar kuda. Tapi tidak ada apa-apa di belakangku. Aku mempercepat jalanku. Dan suara kaki kuda itu kembali terdengar. Lalu, astaga, tiba-tiba ada seekor kuda hanya berjarak beberapa meter di depanku. Kuda itu sepertinya ditunggangi seseorang. Anehnya, aku tidak ingat kapan kuda itu menyusul jalanku. Itu mungkin hanyalah kusir dan kudanya yang akan berangkat ke tempat persewaan kuda. Kan memang Bandung terkenal dengan wisata kudanya. Namun karena penasaran, aku menyusul langkah kuda yang berjalan pelan itu. Sekilas aku melihat penunggangnya itu adalah laki-laki. Tapi kenapa bajunya seperti prajurit zaman dulu, lengkap dengan celana putih ketat dan rambut pirang ya? Itu bukan pakaian biasa. Astaga, jangan-jangan itu... Lalu tiba-tiba tercium bau kentang terbakar yang membuat bulu kuduku merinding. Lalu aku pun mempercepat langkahku dan semakin cepat sampai akhirnya aku berlari. Namun suara kuda itu masih saja mengikuti dari belakang. Kemudian suaranya semakin mendekat dan aku terdiam sambil menutup mata. Sesuatu menimpa kakiku. Dan ketika aku membuka mata, itu kepala manusia, rambutnya pirang. Ya Tuhan, ini kepala penunggang kuda yang tadi. Aku berdiri terpaku, badanku tak bisa kugerakkan. Aku hanya diam dan berusaha sebisa mungkin untuk menutup mataku sampai suara langkah kuda itu menjauh. Dan aku berusaha perlahan membuka mata. Astaga, sungguh aku tidak percaya apa yang aku lihat ini. Seorang penunggang kuda tanpa kepala yang terdiam dan astaga. Penunggang kuda tanpa kepala itu memutarkan kudanya dan dia berlari ke arahku. Aku hanya berdiri. Aku tak bisa menggerakkan sedikit pun dari badanku. Aku hanya bisa terdiam. Dan ketika dia mendekat, semakin mendekat, lalu dia berhenti di dekatku dan mengambil sesuatu. Benar, dia mengambil kepalanya yang terjatuh di kakiku. Lalu ku dengar derap langkah kaki kuda itu pergi dan menghilang. Ya Tuhan. Kemudian aku pun terduduk lemas di trotoar. Dan tak lama kemudian aku dikagetkan oleh sebuah suara. Ternyata teleponku berbunyi. Dan itu dari kakakku yang menanyakan di mana keberadaanku. Lalu setelah menjelaskan semua, kakakku tiba menjemputku. Begitu tiba di rumah paman,
aku segera menceritakan semuanya dan ternyata memang benar. Ternyata prajurit Belanda tanpa kepala itu sudah menjadi kisah turun-temurun di daerah ini. Dan menurut legenda, jika kita ingin melihatnya, cukup dengan membunyikan peluit pada jam 11 malam. Maka prajurit itu akan datang. Dan konon, prajurit itu tewas setelah ditebas lehernya oleh pejuang kita zaman dulu, tepat di daerah Tongking ini. Dan katanya juga dia dikuburkan terpisah dengan kepalanya itu. Kemudian keesokan harinya, aku dan saudaraku mempunyai ide gila, yaitu dan ketika kami membunyikan peluitnya, dari jarak kejauhan terdengar Selamat malam Jumat sekali lagi insan muda. Dan selamat bergabung kembali. Kamu ingat kan dengan kata-kata jangan pernah dengerin sendirian? Kalimat ini bukanlah kalimat yang dibuat tanpa alasan, tapi ini benar-benar sesuatu yang nyata. Tidak jarang insan muda yang mendatangi lalu mengadu kalau mereka mengalami kejadian seram saat atau setelah mendengarkan dan mereka melakukannya sendirian insan muda. Apabila ini terjadi pada kamu saat ini, kami hanya berpesan, berdoalah semoga tidak ada hal buruk yang akan terjadi nanti. Jangan pernah dengerin sendirian.